warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lisa Agustina, dosen program Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Saya berlatar belakang pendidikan strata 2 Teknologi Pendidikan di program studi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Bidang keilmuan saya yaitu Teknologi Pendidikan. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi Teknologi Pendidikan, diantaranya mata kuliah belajar dan pembelajaran, dasar-dasar kurikulum, perkembangan peserta didik, desain program pendidikan dan pelatihan, manajemen program pendidikan dan pelatihan, profesi kependidikan, etika profesi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan kode mata kuliah 1ADF023030 memiliki bobot 3 SKS. Belajar dan pembelajaran merupakan salah satu kuliah wajib di Prodi Teknologi Pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3. Untuk proses pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran ini dilakukan dengan sistem blended learning, yaitu memadukan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan di kelas dengan metode tatap muka dengan model dosen memberikan materi dan diskusi serta pemberian diskusi kelompok untuk menganalisis problematika yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran serta membuat proyek yang akan diberikan selama proses perkuliahan dengan hasil akhir di portofolio laporan akhir proyek. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan dilakukan ketika dosen yang bersangkutan tidak dapat hadir di kelas. Mata kuliah belajar dan pembelajaran ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Pengembangan pemahaman dalam menerapkan strategi, model, dan metode pembelajaran, serta keterampilan mengajar untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus pembelajaran di lapangan. Adapun capaian mata kuliah belajar dan pembelajaran ini yang ditetapkan oleh program studi ialah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk mencapai capaian tersebut, adapun mata kuliah yang disajikan yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, peran guru dalam pembelajaran, teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivis, teori belajar humanistik, strategi dan metode pembelajaran, motivasi belajar dan konsep dasar, evaluasi belajar dan pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Adapun referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama ada Yatin Rianto, Paradigma Baru Pembelajaran, kemudian ada Ratna Willis, Teori Belajar dan Pembelajaran, serta Dimyati dan Mujino, Belajar dan Pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya di mana menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Delivery ini merupakan proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya untuk penyelesaian masalah melalui pengkajian jurnal ataupun kasus ataupun tugas tentang belajar dan pembelajaran setiap minggunya dipresentasikan. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga melatih kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Yang kedua, interaction atau interaksi. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Jadi, pada setiap pertemuan saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi di kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas biasanya kami menggunakan media WhatsApp untuk diskusi terkait hal-hal yang kurang dipahami dalam kelas dan tidak tercover pada sesi tanya jawab yang kami lakukan di ruang-ruang kelas. Yang terakhir, assessment. Penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan.
Sehingga dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian, kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan sebanyak 30%, tugas mandiri dan terstruktur 20%, hasil proyek 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Itulah teknik dengan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Oke guys, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemasnya belum sarapan kah? Harus sarapan loh, harus disempatkan. Jaga diri, jaga kesehatan, oke? Baik, hari ini sebelum kita memulai perkuliahan kita, boleh kita pimpin doa dulu. Siapa ketua kelas? Sebelum kita memulai pembelajaran dari mari kita berdoa dan kita berdoa di berdoa. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan perkuliahan kita lancar ya hari ini. Baik, sebelum kita mulai masuk kepada inti perkuliahan, mari kita lihat dulu, tengok kanan kiri, adakah temannya yang belum masuk atau tidak masuk hari ini? Ada semua? Oh, terima kasih. Semoga sehat terus kita ya. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai dalam perkuliahan belajar dan pembelajaran. Di pertemuan kedua ini, kemarin kan kita sudah melakukan kontrak belajar ya. Apakah masih berlaku? Masih ingat kontrak belajarnya? Ya. Ingat ya? Ada hal yang perlu kita tambahkan lagi nggak? Atau kita masih menggunakan berjalan dengan kontrak pembelajaran yang seperti ini? Masih ya? Oke, nanti kalau misalnya seiring waktu kalian mau melakukan perbaruan kontrak istilahnya mungkin ya, silahkan. Oke? Jadi barangkali nanti mungkin ada teman-teman yang tidak bisa masuk, ada keperluan atau ada urusan di luar, boleh silahkan disampaikan langsung dengan saya, begitu ya. Oke, kemudian ini dia tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mampu mendeskripsikan hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi materi kita kali ini adalah mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Adapun jalan namanya, jalan untuk mencapai tujuan tadi itu dengan indikasi teman-teman sekalian bisa menyimpulkan hakikat belajar dan pembelajaran, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri dan bentuk-bentuk aktivitas belajar, lalu terakhir adalah mendeskripsikan peran guru dalam proses pembelajaran secara sistematis. Jadi harapannya dalam pertemuan kali ini teman-teman bisa memahami tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Oke, next. Ya, kita mulai hakikat belajar dan pembelajaran. Oke, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri, kira-kira ada siapakah itu? Sedang apa? Sedang belajar. Kemudian yang kedua, siswa dan gurunya. Ya, sedang apa? Pembelajaran. Jadi apa bedanya belajar dengan pembelajaran? Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Hands up. Itu tadi? Oke, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Nurama Fitriani. Izin menjawab Ibu. Nah, menurut saya belajar itu adalah yang kita itu belajar sendiri. Kalau yang pembelajaran itu yang diajari oleh seorang guru dan itu terstruktur. Kalau belajar itu yang individu itu dia bebas kapan saja. Itu saja Bu. Oke, terima kasih untuk pendapatnya, bagus sekali. Ada teman-teman yang lain yang mau berpendapat apa bedanya belajar dengan pembelajaran selain tadi yang diungkapkan oleh teman kita ya? Ada lagi? Silakan. Hands up. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Kristina Zai. Menurut saya belajar itu merupakan proses individu untuk menambah ilmu pengetahuan, sedangkan pembelajaran itu merupakan makna yang lebih luas, proses belajar dari merancang, melaksanakan, mengevaluasi dalam artian dari awal belajar sampai akhir belajar hingga ke evaluasi. Oke, terima kasih Zai sudah berpendapat, bagus sekali ya pendapatnya.
Oke, jadi sekarang kita lihat ya. Tadi kan teman-teman udah mewakili ya, ada keterwakilan dari semuanya. Kemudian tadi dibilang, intinya berarti kalau boleh saya tarik ya, kalau boleh saya tarik nanti tadi yang disampaikan oleh teman-teman adalah belajar itu bisa dilakukan sendiri, ya, sendirian. Tapi kalau untuk pembelajaran harus ada komponen-komponen pembelajaran yang terstruktur dan sistematis di dalamnya, gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat apa katanya para ahli, begitu ya. Yang pertama di sini adalah menurut Gagne. Gagne ini beliau ini adalah pakarnya pendidikan. Memang dia ibaratnya kalau kita di Indonesia punya Bapak Ki Hajar Dewantara, nah ini juga seperti itu ya. Gagne, menurut Gagne belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Dari pengalaman ya, berarti artinya ada perubahan di sana ya, harus ada perubahan secara kognitif, afektif maupun psikomotorik yang bersifat internal maupun hasilnya bisa diamati, begitu. Kemudian dari dalam ya, dari dalam negeri, menurut Slameto tahun 2010 dia mendefinisikan pembelajaran sebagai proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan, begitu. Jadi kalau misalkan kita tarik deh dari dua-duanya, menurut Gagne berarti ada perubahan tingkah laku ya, perubahan perilaku dari hasil pengalaman. Artinya lebih kepada diri kita, ke dalam, masuk ke dalam ya. Nah, ketika kita mendefinisikan pembelajaran sebagai proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan, artinya dia meluas. Ya, artinya dia meluas. Berarti belajar ada di dalam pembelajaran. Tapi belajar itu hanya bisa ditarik oleh individunya sendiri. Gitu. Makanya ada pepatah, sampai ada pepatah ya, tentang belajar gimana? Oh banyak kan ya, belajar sampai ke negeri Cina. Pelajaran terbaik adalah pengalaman adalah guru terbaik, begitu ya. Tentang pengalaman semua, begitu ya. Lalu ya, ini perbedaan definisi ya, perbedaan definisi para ahli tersebut. Belajar perubahan perilaku hasil dari pengalaman. Artinya perilaku yang berubah, perilaku kita yang berubah itu berasal dari hasil pengalaman, gitu ya. Kemudian pembelajaran adalah suatu proses usaha perubahan tingkah laku baru yang baru sebagai hasil dari pengalaman. Berarti hasil dari belajar, gitu ya. Lalu kemudian perbedaan belajar dan pembelajaran. Ini secara subjek, proses, dan tujuan ya. Secara subjeknya, belajar itu adalah peserta didik. Kemudian pembelajaran, pendidik, dan peserta didik. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau belajar harus ada komponen-komponennya, begitu ya. Kemudian secara proses, belajar itu internal tadi, lebih kepada diri kita sendiri atau ke dalam individunya, begitu ya. Kemudian kalau pembelajaran ada interaktif, ada aksi interaktifnya antara pendidik dengan peserta didik, antara guru dengan siswa, begitu ya. Kemudian tujuan, ada tujuan dalam belajar dan pembelajaran. Tujuan dalam belajar biasanya perubahan internal, perubahan kepada individunya, begitu. Makanya belajar bisa dilakukan sendiri, di mana saja, kapan saja, dengan media apapun, gitu. Selama si individu ini bisa maunya mengontrol lewat mana belajarnya, begitu ya. Kemudian dalam pembelajaran tujuannya adalah mencapai kompetensi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah memahami hakikat belajar dan pembelajaran. Itu tadi namanya kompetensi. Ada tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu dalam proses pembelajaran. Ini ada beberapa teori-teori belajar yang sangat amat terkenal ya, sangat amat terkenal, dan ini merupakan memang basically ilmu pendidikan, gitu ya, teori-teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik dari Skinner ya, dari Skinner. Dia menjelaskan mengenai teori belajar stimulus
respon. Jadi ketika anak diberikan stimulus, dia pasti memberikan respon. Jadi ini perilaku, gitu ya, untuk perubahan perilaku. Kemudian ada yang kedua, teori belajar kognitif, ini dari Piaget, ya, teori belajarnya Piaget. Teori belajar Piaget ini lebih kepada proses mental individu, gitu. Dan ini biasanya dia beranjak dari bayi, gitu. Dia treatment perlakuan untuk kognitif ini yang untuk untuk menumbuhkan proses mental menjadi sampai dewasa itu kan dari bayi ya sudah bisa ditreatment. Pernah dengar ini kalau di luar itu sampai ada yang ibu hamil itu yang suka kasih dengar babynya itu lagu-lagu klasik begitu, musik-musik klasik seperti itu ada ininya gitu, ada teorinya yang berasal dari proses mental ini. Jadi si baby itu kan udah bisa dengar, katanya begitu ya gitu, sudah bisa mendengar bagaimana dunia luarnya, suara ibunya, suara ayahnya seperti itu. Namun si yang tadi tuh musik-musik klasik itu katanya bisa meningkatkan prosesnya begitu. Jadi melalui gelombang musiknya lah seperti itu, gitu ya. Kemudian ada teori konstruktivis, ini membangun pengetahuan, ini lebih kepada kognitif, ya, teorinya Vygotsky. Kemudian ada teori yang keempat adalah humanistik atau humanistik ya, untuk aktualisasi diri. Ini dari teorinya Maslow Rogers, gitu. Ini adalah empat teori belajar yang fundamental ya, fundamental dalam pembentukan karakter individu, gitu. Dan ini biasa kita pakai dalam pendidikan di Indonesia. Artinya gini, ketika dari berarti kita kalau mulai pendidikan dari mana? PAUD. Nah, PAUD itu usia berapa? 3, 4 tahun. TK 5, 6 tahun. Nah, kalau TK kira-kira sudah anak SD, anak TK kira-kira kita pakai teori belajar yang mana? Yang cocok dengan anak TK usia anak TK, usia PAUD. Apakah langsung ke membangun pengetahuan atau aktualisasi diri? Barangkali mau eksis gitu anak TK, anak PAUD begitu ya. Kira-kira yang mana? Nomor 1, behavioristik. Kenapa? Kira-kira. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Jonathan Christian Stefanus. Saya mau menjawab tadi kenapa anak TK itu harus belajar dari yang pertama dulu. Kadang nggak mungkin dia langsung ke kognitif, konstruktivistik, atau yang humanistik. Karena kan dia masih kecil tuh, masih perlu stimulus atau lempar balik respon gitu. Nggak mungkin dia udah kuat mentalnya atau membangun pengetahuan sudah cukup pikirannya gitu loh. Jadi dia masih mengasah stimulusnya dulu. Oke, terima kasih Nathan telah berpendapat, bagus sekali ya pendapatnya. Jadi itulah kenapa. Jadi pendidikan yang penyesuaian dengan usia anak, gitu ya. Ya tidak bisalah kita langsung memaksakan akar kuadrat gitu kan kepada anak PAUD, kan tidak bisa ya seperti itu. Jadi pelan-pelan. Jadi maksudnya teori-teori belajar ini, teori behavioristik, kognitif, konstruktif, dan humanistik ini bisa diterapkan di usia-usia tertentu. Tapi apakah bisa sekaligus diterapkan? Misal ke anak PAUD, kita langsung menerapkan behavioristik, kognitif, konstruktivis, humanistik. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Ada yang mau berpendapat? Baik, perkenalkan nama saya Randika Diwidya Pratama. Jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan yang tadi. Jadi kalau untuk berpikir itu kita dari kecil itu harus bertahap, jadi berkembang dari kecil, remaja hingga dewasa. Jadi tidak bisa semua itu jadi dari kognitif dan segala macam itu dari dia kecil gitu. Jadi harus bertahap dari dia kecil, remaja hingga dewasa agar juga cara berpikirnya itu berkembang juga. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Randi. Jadi begitu ya, teman-teman setuju? Apakah kalau setiap jenjang atau tiap usia itu memiliki proses belajarnya masing-masing, begitu ya? Nah, jadi teori-teori belajar ini
ditemukan berdasarkan kerangka tadi gitu loh. Ternyata anak bayi ini belum bisa berhitung gitu kan, tapi mereka masih belajar motorik halus, motorik kasar. Terus dia bertumbuh lagi ketika SD, dia sudah mulai yang dia mulai bisa berhitung. Jadi sudah bisa diterapkan teori belajar yang mana lagi, seperti itu. Jadi dia ini sebetulnya bertingkat ya, bertingkat. Ketika dia mencapai usia yang lebih dewasa, maka dia sudah bisa menerima penerimaan kompleks. Kompleks itu artinya kita sudah bisa mengajarkan dia dari yang tadinya cuma mengajari angka, bentuk huruf, terus naikkan menjadi penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Proses berpikirnya dia, kognitifnya dia semakin berkembang. Seperti itu. Maka dari itu, setiap jenjang pendidikan biasanya dia menerapkan teori-teori belajar tertentu yang lebih mendominasi yang mana. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga akan menjadi landasan sebagai tugas proyek akhir. Ya, nanti dalam perkuliahan ini kan sebelumnya kita sudah membahas kalau pembelajaran belajar dan pembelajaran ini tugas akhirnya berupa portofolio dari proyek yang dikerjakan. Salah satunya adalah mengenai membuat RPP, ya, rancangan pembelajaran di kelas. Nanti kita akan belajar menyusun ini. Sebelum nyampe ke sana, kita harus memahami ini dulu, teori belajarnya, supaya kita memahami nih, anak SD, anak TK, cocoknya yang mana untuk diterapkan teori ini. Begitu ya. Nanti teman-teman di akhir perkuliahan untuk minggu depan, secara berkelompok ya, dengan kelompok yang telah dibagi kemarin, untuk bisa menganalisis teori behavioristik. Kita pakai yang pertama dulu ya, teori behavioristik, kemudian nanti minggu selanjutnya 2, 3, 4, seperti itu, yang nanti akan dipresentasikan di kelas minggu depan. Nah, untuk saat ini komponen pembelajaran, tadi ya, komponen pembelajarannya ada 6. Itu meliputi tujuan, input, aktivitas, pengaturan atau penyetingan, manajemen kelas, peran guru dan peran peserta didik. Nah, saat ini mari kita berdiskusi dengan topik ini. Jadi, manakah di antara komponen pembelajaran ini yang paling penting atau peranannya di dalam kelas itu seperti apa? Gitu ya. Silakan untuk teman-teman saling berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk diatur. Oke, teman-teman sudah selesai diskusinya? Sudah, oke. Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan dari kelompok berapa? Kami Bu, dari kelompok 3. Ya, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Ke depan aja, biar semua bisa lihat, bisa dengar. Oke, baik, teman-teman mari kita simak hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Silakan. Baik, berdasarkan hasil yang kami diskusikan dari ke-6 komponen pembelajaran ini, yaitu ke-6 komponen ini adalah satu kesatuan, jadi tidak dapat dipisahkan, di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran itu guru harus bisa mengatur kelas untuk mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Jadi begitu Ibu menurut kelompok kami. Bagus sekali ya. Aplaus dulu ya buat kelompok 3. Oke, dari yang dipaparkan oleh kelompok 3, adakah teman-teman yang mau berpendapat, sharing pendapat, atau ada yang mau menanyakan sesuatu? Silakan kita diskusi. Baik, kami dari kelompok 2, saya perwakilannya, perkenalkan nama saya Bles. Pertanyaan saya, apakah aktivitas komponen pembelajaran ini itu dapat berubah sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari teman kami, Bles. Jawaban kami adalah berbeda-beda, menyesuaikan dengan teori tadi. Terima kasih. Oke, gimana Bles? Mantap. Aplaus dulu buat teman-teman presenter kita. Baik, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, boleh silakan duduk kembali. Guys, jadi sebenarnya tadi betul ya, gitu yang disampaikan oleh kelompok 3, di mana setiap komponen pembelajaran ini memang merupakan satu kesatuan, di mana dia nanti akan beriringan dengan jenjang pendidikan anak, gitu ya. Jadi kalau misalkan di jenjang TK, di jenjang SD, dia punya semua komponen ini berdasarkan
teori belajar yang digunakan dalam perkembangan si anak didik, begitu ya. Oke ya, sampai sini ada lagi yang mau dipertanyakan atau sudah bisa dipahami sejauh ini? Baik, kalau begitu boleh untuk kembali ke posisi semula, silakan. Baik, selanjutnya ini ada implikasi dalam pendidikan. Di antaranya adalah desain pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ya, itu tadi semua komponen yang ada di dalam pembelajaran harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Yang tadi tuh, yang ditanyakan oleh Blas ya, apakah sama atau tidak? Jadi jawabannya adalah mengikuti karakteristik peserta didik. Kemudian pentingnya peran pendidik sebagai fasilitator. Lalu pembelajaran yang aktif dan bermakna, dan terakhir evaluasi berorientasi pada proses dan hasil. Jadi itu akan beriringan antara tujuan pembelajaran, metode, komponen-komponen yang tadi itu dengan hasilnya. Cukup bisa dipahami? Sebelum melihat apakah pembelajaran ini sudah tercapai, ini adalah tugas untuk minggu berikutnya untuk mengkonstruksi proyek tadi ya, proyek yang dilakukan untuk di akhir perkuliahan. Oke, next. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari baik materi yang tadi ataupun tadi kan ada 4 teori behavioristik. Sebetulnya ini agak lama, tapi ini masternya. Kemudian, mari kita melihat apakah memang betul yang disampaikan kalian. Oh sudah, kami sudah cukup memahami. Mari kita melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Boleh silahkan untuk di scan QR-nya. Baik, terima kasih untuk telah mengisi si slide-nya. Jadi, ternyata memang betul ya apa yang disampaikan. Saya kan mau ngecek aja ya, ternyata memang dari kuis ini 100% sudah memahami bagaimana hakikat belajar dan pembelajaran melalui refleksi ini. Untuk minggu depan, tugasnya sudah jelas ya. Nanti saya kirimkan di grup untuk bisa dilihat lebih detail gitu ya. Kemudian di upload di Google Classroom kita. Folder tugas terstruktur 1. Gitu ya. Baik teman-teman, apakah ada terakhir yang ingin mau ditanyakan lagi? Atau sudah jelas ya? Kalau dari refleksi ini sudah 100% semua. Terima kasih, bisa kita akhiri pertemuan kuliah kita hari ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.